tolong pemerintah ini bentuklah cyber ODGJ. Jadi ketika ada orang-orang yang kritik pemerintah gejala-gejala seperti Rismond dan si Dr. Tifa dan si Roy Panci itu harus segera ditangkap, dipantau, tangkap, dicek kejiwaannya, dites ya, lalu disuntik penenang. Ya penenang, karena orang kayak begini rasa-rasa obatnya habis gitu loh. Kalau obatnya udah habis bikin rusuh negara ini. Gitu. Makanya sebentar tangkap mereka. Harus segera ditangkap. Termasuk si Ahmad Kozinudin, pengacaranya. Saya referensi banget tuh kalau ada dokter jiwa yang nangkep dia, tolong segera diperiksa karena ngomongnya udah ngaco. Pengacaranya gitu. Baik. Harus segera diperiksa tuh ke dokter jiwa. ODGJ, segerombolan manusia ODGJ ini. Yang saya duga ODGJ. Tuh kata Cicek bener. Ya, saya duga ODGJ gitu loh. Makanya sebenarnya segera bentuk cyber ODGJ, tangkap mereka. Ketika dia gak ada gejala, suntik mereka. Bila perlu suntiknya yang permanen lah, berapa yang setengah tahun atau setahun ya. Biar dia tidur 1 tahun, kan negara jadi aman. Juga masuk juga. Iya teman-teman, memang belakangan ini ya Firdaus Alwibowo selalu gencar memberikan komentar kepada gerombolan Roy Suryo ini. Dan komentar-komentarnya menurut saya banyak yang nyeleneh dan juga lucu. Ya seperti yang kita dengar tadi, di mana dia mendorong pemerintah agar pemerintah membentuk cyber ODGJ. Yang mana cyber ODGJ ini nantinya tugasnya itu nangkepin Roy Suryo CS, karena menurut Firdaus semua gerombolan Roy Suryo ini diduga ODGJ. Ya meskipun ini hanya bentuk satir ya teman-teman, tapi menurut saya idenya Firdaus ini cukup bagus sih, biar negara ini bisa tenang dari gangguan mereka yang diduga oleh Firdaus gerombolan ODGJ tersebut. Nah, selain membentuk cyber ODGJ, Firdaus juga mendorong agar Roy Suryo dan Rismond Sianipar membuat negara panci, teman-teman. Kebayang nggak tuh, ada sebuah negara namanya negara panci, dan presidennya adalah Rismond, sementara wakil presidennya Roy Suryo. Hayo, siapa yang setuju dengan ide Firdaus ini? Komen ya. Oke, kita lanjut dulu yuk nonton videonya. Dan gimana sih konsep yang ditawarkan oleh Firdaus mengenai negara panci tersebut? Roy Suryo dengan si Rismond, Dr. Tifa segala itu. Jadi dia ahli forensik yang ada di kolong jembatan. Gitu loh. Jadi waktu dia tidur di kolong jembatan bangun tahu jadi ahli forensik. Jadi pakar telematika. Jadi ini gembel mengaku ahli forensik. Gembel mengaku ahli forensik. Ya, gembel yang hina dina mengaku ahli forensik. Nah, makanya saya bilang tadi sini orang segerombolan orang termasuk si Ahmad Kozinudin lah. Ahmad Kozinudin, Abraham Samad, si Rafli Harun itu gue tantang debat tuh, profesor ngaku-ngaku profesor tapi ngomongnya belepotan. Gue tantang debat dia, gitu loh. Ini orang-orang ini segerombolan orang yang baru bangun tidur, tetap mimpi jadi pakar-pakar semua gitu loh. Jadi akhirnya ngaco, menyesatkan masyarakat. Nah ini perlu diluruskan otak-otaknya semua. Misalnya pakar telematika, Roy Panci ini kan ngaku-ngaku pakar telematika. Nah lu sekarang linear nggak pendidikan lu dengan kepakaran lu itu? Pendidikannya aja bukan ahli IT kok, bukan di bidangnya, bukan prodi IT, prodi lain kan gitu. Dia mengaku pakar telematika selama ini, berarti kan melakukan kebohongan publik. Dia tidak punya sertifikasi. Dia hanya mengaku-ngaku, artinya dari situ aja Roy Suryo itu kan jejak digitalnya banyak. Udah nyolong panci di rumah dinas kan gitu. Artinya nyolong panci itu panci yang harusnya dikembalikan kepada negara dibawa pula. Urusan panci yang harganya murah aja, yang ibu-ibu juga males ngebahasnya. Sama Roy Panci dibawa juga gitu loh. Betapa terhinanya manusia seperti ini gitu. Ditambah lagi si Rismond CS ini ya. Nih kalau menurut gue ikan betok kena pancing ya kan, muridnya robek jadi sembarang ngomong gitu loh. Karena kepedesan ngoceh-ngoceh. Jadi ini ikan betok ini ya kan sembarang ngomong, bicara bla 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 bla. Saya pakar forensik. Forensik saya begini. Saya S3-nya di Jepang. Begitu dicek S3-nya nggak mengakui kampusnya. Kan ini suatu kebohongan publik yang benar-benar melanggar undang-undang. Makanya saya siapkan selain duit 1 miliar ya, saya udah siapkan tanah 1 hektar, tanah saya kasih dia. Untuk bangun apa? Untuk bangun negara Panci namanya. Jadi negara Panci ini harus dilaksanakan segera. Nanti saya ngelantik, saya sebagai PBB-nya lah gitu, perwakilan PBB ya. Jadi Persatuan Bangsa-Bangsa, ntar saya siramin pakai air kendi itu berdua, Roy Suryo sama si Rismond ya, saya siramin pakai kembang 7 rupa. Saya lantik dia jadi presiden Panci. Gitu loh. Si Rismond jadi presiden Panci, wakilnya Roy Suryo. Ya, menteri kesehatannya Dr. Tifa. Tapi sebelum jadi menteri kesehatan, Dr. Tifa diperiksa juga kejiwaannya. Takutnya stres gitu loh. Takut orang ODGJ kan nggak cocok juga di negara baru. Saya bilang, tolong pemerintah ini bentuklah
cyber ODGJ. Jadi ketika ada orang-orang yang kritik pemerintah, gejala-gejala seperti Rismond dan si Dr. Tifa dan si Roy Panci, itu harus segera ditangkap. Dipantau, tangkap, dicek kejiwaannya, dites ya, lalu suntik penenang. Suntik penenang. Ya suntik penenang. Karena orang kayak begini rasa-rasa obatnya habis gitu loh. Kalau obatnya udah habis bikin rusuh negara ini. Gitu. Makanya sebentar tangkap mereka. Harus segera ditangkap. Termasuk si Ahmad Kozinudin, pengacaranya. pengacaranya. Saya referensi banget tuh kalau ada dokter jiwa yang nangkep dia, tolong segera diperiksa karena ngomongnya udah ngaco. Pengacaranya gitu. Betul. Harus segera diperiksa tuh ke dokter jiwa. Kan ini isu terus bergulir. Kemudian Pak Prabowo ini enjoy aja nih. Gimana ya? Ini apa tanggapan Bung Firdaus melihat? Apakah Pak Prabowo sengaja membiarkan aja udah mereka main gitu, nanti masyarakat yang justifikasi kalau ada keyboard warrior-nya wah di sana sini gitu gimana? Jadi begini. Inilah hebatnya Pak Prabowo. Pak Prabowo kan orang nomor 1 di Indonesia. Dibanding sama si Rismond kan kastanya udah hancur banget kalau Prabowo ngurusin ginian kan gitu. Kalau Rismond kan polsek aja cukup kan gitu. Saya mau ngelapor ke polsek bila perlu kalau ada yang rendah lagi pospol lah. Saya lapor ke pospol saya Rismond. Kehebatan kalau saya lapor ke Mabes gitu. Jadi artinya kalau seandainya Pak Prabowo ikut ngurusin Rismond dan Roy Panci ini ODGJ ini, saya rasa nggak relevan. Karena masih banyak urusan negara yang lebih pantas diurus oleh Pak Prabowo ketimbang manusia ODGJ, segerombolan manusia ODGJ ini. Yang saya duga ODGJ, tuh kata Cicek bener. Ya, saya duga ODGJ gitu loh. Makanya sebenarnya segera bentuk cyber ODGJ, tangkap mereka. Ketika dia nggak ada gejala, suntik mereka. Bila perlu suntiknya yang permanen lah, berapa yang setengah tahun atau setahun ya. Biar dia tidur 1 tahun, di negara jadi aman. Juga masuk juga ada Pak Sadidu dan teman-teman, Pak Sadidu, Bang Refli, terus ini siapa? Amin Rais, ya. Sokong lagi isu pemakzulan ini. Ya kan bapak provokatornya Amin Rais, bapak provokatornya. Bapak bangsa provokatornya yaitu Bapak bangsa provokator. Bila perlu dia tuh penasihat negara panci gitu loh. Juluki penasihat negara panci Pak Amin Rais itu. Karena bapak provokatornya dia kan gitu. Kalau menurut gua ya. Struktur ini gimana? Kalau di struktur negaranya, dia itu Dewan Penasihat Negara Panci. Pak Amin Rais itu Dewan Penasihat Negara Panci. Di bawah-bawahnya ini tadi yang gue sebutin gitu loh. Nah presidennya si Rismond itu tadi. Iya. Kan kita bisa sebut semua gitu. Dan gue berbicara ini demi kemaslahatan bangsa loh. Karena udah sangat mengkhawatirkan sekali gerakan mereka ini. Makanya gue bilang tadi atau gini deh, gue siapin aja tempat gue adalah tanah kosong. Ya hakimnya biar gue aja deh jadi hakimnya gitu loh. Maksud gue tanah kosong, gue punya tanah 3 hektar tuh di Cikupa. Gue bikin mejanya, si Rismond lah gugat nggak apa-apa terserah. Gue yang hakimnya, dia lapor ke gue lah, ntar gue sidang-sidangin gitu loh. Ntar siapa yang jadi Jokowinya, siapa yang jadi gue, di situ lah. Parodi ini aja. Ya, tapi nggak usah pakai atap, sidang-sidang aja walaupun hujan-hujanan, ntar gue pakai baju toga gitu kan. Jadi daripada kita, jadi istilahnya ini kita jadi ikutan goblok semua gitu loh. Karena masalah ijazah Jokowi mereka udah pusing nih. Akhirnya kemarin ngemet-ngemet lagi. Bayangkan Rismond begini. Assalamualaikum Pak Bapak apa namanya? Mustejo atau apa? Kasbujo. Saya Rismond Syaniper, Pak. Boleh saya tanya? Oh, yang itu kemarin video. Kan gue bilang maksain banget lu Rismond. Gitu loh. Lu siapa ngetok-ngetok pintu orang? Ngupload video untuk ngejelekin Pak Jokowi. Ngapain itu aja sudah menjadi barang bukti, alat bukti untuk dilaporkan undang-undang ITE. Kalau Pak Jokowi mau melaporkan, itu aja bukti. Ini gue bilang kelakuan si Rismond yang ODGJ ini ya, yang saya duga ODGJ, ini makin lama nih makin banyak bukti Pak Jokowi untuk memenjarakan Rismond. Secara nggak sadar. Padahal dia tuh setelah dilaporkan Pak Jokowi harusnya kan diam. Tapi makin parah, makin ngomong nantang itu. Nah baru-baru ini juga tuh. Nantang Kapolri. Ya saya baru lihat video-videonya si Rismond menghina Pak Tito. Menghina Pak Tomsi, menghina Bang. Silver. Bukan. Bang Silver juga dibilang penjilat. Ya mantan Kasat Polda Metro Jaya siapa? Dia kakak letingnya abang saya kan sekarang bintang 1 juga. Dia bintang 1, abang saya kan sekarang mau naik bintang 1. Jadi kakak letingnya siapa itu dulu ya? Jadi semua perwira polisi ini dihina sama dia, bahkan dia bilang kotornya itu se-Asia Tenggara. Kan gila. Jenderal masih menjabat dia bilang kotornya. Mendengar itu makanya saya panas. Generalisasi fitnah. Iya, fitnahnya lebih kejam daripada pembunuhan. Dan saya ini kan saya ini pengacara. Ya. Saya setiap hari, setiap detik itu selalu berkonsultasi bersama kawan-kawan untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian, jaksa dan hakim. Kita tahu persis nggak semua polisi itu bejat. Paling yang bejat itu 0,5%.
Itu pun yang mendukung Itu punya- pilpres lain ya. Iya. Jadi dia mendukung paslon Sisanya lain. tuh orang-orang benar semua loh polisi. Saya udah sering bertemu dengan polisi, penyidik apa segala itu. Ya Allah, mereka itu Ya. kadang-kadang orangnya sholat, rajin, nggak neko-neko gitu loh. Iya, Ya sidang-sidang, ya lu tersangka ya tersangka aja, lu nggak yang pulang kan gitu. Iya. Jadi image negatif yang distigmakan oleh si Roy, siapa sih Roy, apa sih Rizal Fadila. si Rizwan Syarifar ini, Rizwan. ini mencemarkan nama Polri di kancah internasional. Bayangkan, katanya Jenderal Polisi Indonesia ini siapa namanya itu, dia bilang dikenal cacat, koruptor dan cacat di dunia Asia Tenggara. Kan gila itu. Gitu. Itu masuk Parameternya apa dia menjustifikasi polisi itu, perwira itu? itu bisa kena pasal nggak itu? Oh ya Hengki tadi, Bang Hengki. Bang Hengki ya itu. Mantan Kasat itu Bang Hengki, Brigjen Hengki. Itu bisa kena pasal nggak itu? Kena dia. Makanya kan saya udah somasi, saya udah conteng-conteng tuh mana pasal-pasal yang bakal kena dia setelah gue laporin nanti. Ini menumpuk nih pasalnya. Numpuk. Seabrek nih berkasnya. Karena besok juga Pradi Bersatu akan melaporkan. Iya benar benar. Kalau gue kan versinya pembasmi. Perkumpulan Badan Advokat Saudara Pendidikan Indonesia di bawah pimpinan gue. Nah, gue akan melaporkan juga dia minggu depan. Nah, kalau Pradi Bersatu besok di Saya ikut dong untuk press release-nya itu. Saya ikut juga. Kita akan laporkan, tapi saya somasi kedua dulu. Oh, pas somasi kedua. Iya, somasi pertama kan udah minggu depan nih somasi kedua. Saya ketinggalan informasi somasi pertama ini. Somasi kedua minggu depan. Nah, somasi kedua nggak didengarkan, saya laporkan dia. Oke, siap. Gitu. Ya, teman-teman, seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa Firdaus akhir-akhir ini selalu memberikan komentar tentang Roy Suryo CS. Karena menurutnya gerombolan Roy Suryo ini sudah sangat mengganggu. Ya saya kira bukan hanya Firdaus aja sih yang merasa terganggu. Bahkan saya dan mayoritas masyarakat Indonesia mungkin juga merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan Firdaus tersebut. Karena semakin kesini gerakan gerombolan Roy Suryo ini semakin gak jelas. Sudah keluar dari tujuan awal yang katanya ingin membuktikan ijazah Pak Jokowi yang katanya palsu tersebut. Tapi kenyataannya yang dilakukan oleh gerombolan Roy Suryo ini bukan hanya sekedar ingin membuktikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi tersebut palsu atau asli. Saya kira tidak hanya sekedar itu ya. Artinya ada agenda besar yang ingin dicapai oleh gerombolan Roy Suryo ini di balik polemik ijazah Pak Jokowi tersebut. Apa itu? Ya tentu saja adalah agenda politik untuk kepentingan kelompoknya. Ya mungkin juga ingin mengganggu pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Jadi sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Roy Suryo CS ini teman-teman, kita tidak bisa melihatnya itu hanya persoalan ijazah saja. Tapi ada sebuah agenda besar yang sedang dimainkan oleh gerombolan ini. Dan kita tetap harus selalu waspada ya dengan pergerakan mereka. Oke, sekian dulu video kali ini. Dan nantikan video-video berikutnya. Bye!